Di video ini gua bakal bahas terkait frame and machine. Nah, jadi kalau di sini kan dia tanya apa nih? Tentukan gaya reaksi di A dan E yang dibutuhkan batangin agar tetap dalam kondisi seimbang. Hah? A dan E. Berarti di sini apa sini ya? Oke. Terus gambarkan diagram momen lentur untuk segmen horizontal AEF. Momen lentur ya, berarti momennya doang. Oke. Pertama, kalau kita tinjau sebentar. Tinjau si ini ya, si apa lah ya? Sistem tali ya, kalau gue bilang. Sistem talinya itu berarti kan eh, DBB si siapa namanya? DBB ya si kotak ya kalau bilang. Kotak. Box. Kotak aja deh kotak. Kotak. Nah, itu dia berarti kan ini kotaknya terus ada W di sini yaitu 600 Newton lalu ada T ke atas. Jangan lupa reference of frame-nya ini Y ini X berarti sigma F kan kalau kita mencari T-nya pakai sigma FY sama dengan 0 berarti T dikurang 600 itu sama dengan 0 berarti T-nya itu 600 Newton. Nah, sekarang kita gambar si batang si AEFGHIJ ya. Nah, ini agak ribet. Nah, ya. DBB, gue bilang apa ya? Sistem lah ya. Karena gue mau gambar 2 DBB-nya langsung. Berarti kayak gini. Jelek lagi. Gini aja, Pak. Eh, bener nggak ya gambarnya? Tak salah, oke. Benar harusnya lah ya. Turun. Eh, ya kurang lebih gini lah ya. Terus ada si T di sini baru ada momen momennya salah apa ya? Oh sorry, counterclockwise ya. Terus kita lihat di sini kan dia bentar. A itu engsel ya. Berarti eh, ada AX AY lalu di titik E itu juga karena dia apa ya istilahnya di dua batang apa tempat menyambung dua batang ya. Jadi di sini ada juga EY sama EX. Ini sih reference of frame-nya. Nah, ini kan ada 4 unknowns ya, sedangkan rumus yang kita punya 3. Nah, kita gambar si batang satunya lagi nih. BCDE.
Berarti kurang lebih kayak gini lah ya. Ya, ya inilah kurang lebih. Nah, di B itu kan dia engsel juga ya, mirip kayak si A. Berarti dia ada BX sama BY. Lalu ada YX juga. Cuman karena istilahnya dia aksi reaksi ya. Jadi ini baru kebalikan arahnya. Ini EY, X-nya ke kiri berarti. Jangan lupa ini Y, ini X. Nah, di istilahnya DBB yang kiri lah ya. Misal gue bikin ini satu, ini DBB-nya DBB 2. Bisa nggak sih? Oke, nah di DBB yang satu, DBB satu, kita bisa cari si E-nya dulu nih. Nah, E-nya itu kita pakai momen. Momen di A ya, sigma momen di A. Oh ya guys, mungkin ini gue mau mention dulu. Kan tadi kita gambar DBB yang satu ini ada 4 unknowns. Pas kita gambar DBB yang kedua, itu jadi ada 6 unknowns. Jadi bisa diselesaikan karena persamaan yang kita kan 3. Berarti 3 di DBB satu dan 3 di DBB 2, 3 di DBB 2 itu bisa jadi atau kalau ditambahin kan jadi 6, berarti ada 6 unknown dan ada 6 persamaan. Jadi itu bisa soal ini bisa diselesaikan. Nah, berarti sigma momen di A. Nah, sigma momen di A itu kan berarti ada gaya EY, EX, T dan momen di F. Nah, cuman X ini kan dia sejajar ya, misalnya ya sejajar ya, nggak tegalus sama titik A. Jadi X-nya ya X-nya ini nggak dimasukin ke perhitungan di momen A. Karena emang dia kan eh, jarak tegak lurusnya tuh nggak ada. Berarti 0 sama dengan EY-nya ini jaraknya berapa ya? 5 ya. Dan dia karena dia counterclockwise berarti dia positif. EY kali 5 terus X yang nggak usah, ada momen di F, dia counterclockwise berarti positif. Positif F, terus ada gaya di T. Nah, T-nya ini kan kalau kita proyeksikan ke bawah ya, kalau gue bilang mungkin kita pakai garis putus-putus ya. Nah, ini kan berarti T dikali eh, karena dia proyeksikan ke bawah kan ini 3 ya. Tingginya itu 3, berarti tingginya 3 per bentar guys. Kan dia kalau kita Pitagoras ya. Eh, eh, kita Pitagoras segitiga ya. Ini 4, ini 3, berarti ini 5 kan ya. Berarti kalau ke bawah itu berarti dikali 3 per sisi miringnya 5. Per 5, berarti ini T dikali 4 per 5. Nah, berarti T dikali 3 per 5 itu kan dia tegalus sadap A itu jaraknya itu 5, 10, 15, 20. Kan ini sejajar ya nih. Garis ini sejajar. Berarti dikali 20. Dan dia dia clockwise. Berarti minus ya. Minus T dikali 3 per 5 dikali 20. Terus T yang satunya lagi, yang ke sumbu X ini, dia juga tegak lurus terhadap titik A itu jaraknya 6 sama 6 ya. Kan ini sejajar nih. Berarti 6 sama 6 jadi 12. Berarti sebentar guys. Berarti dan dia clockwise berarti minus ya. Clockwise terhadap titik A berarti minus T dikali 4 per 5 dikali 12.
Baru ini kita bisa cari. Berarti EY kali 5 ditambah F-nya tadi itu momennya berapa ya? Momennya 1200 dikurang T itu tadi dia T-nya berapa ya? T 600 ya? 600 ini kan bisa dicoret, berarti kali 12 dikurang 600 dikali ini kan, oh nggak bisa ya, 45 kali 12 ini bisa dicoret, berarti 0 sama dengan EY tambah 5 EY kali 5 tambah 1200 kurang 7200 dikurang ini total jadi 5760. Oke. Berarti 0 sama dengan EY kali 5 minus ya. Minus berapa ini? Minus 11.760. Kita pindah luas berarti 11.760 sama dengan EY kali 5. Berarti EY-nya itu sama dengan berapa ya? 2, 3, 5, 2 ya. Bentar, kalkulator bentar ya guys. 2352 ya, Newton. Kita udah dapat EY-nya. Nah, udah dapat EY kan bisa kalau kita tinjau di DBB2, kalau kita cari sigma moment di B, kita bisa ketemu si EX. Berarti bentar ya. Di DBB2 ini, aduh, nggak bisa pindah ke kanan. Oke. DBB2 kita cari sigma moment di B sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan EY terhadap titik B, dia itu counterclockwise. Clockwise ya, clockwise. Berarti EY dikali jaraknya terhadap B itu sama kayak jaraknya terhadap A ya. E terhadap A itu sama dengan terhadap B itu sama dengan E terhadap A. Jadi EY terhadap A maksud gue. E terhadap A itu sama dengan E terhadap B. Berarti dikali 5 juga. Baru EX-nya itu dia terhadap titik B itu juga counterclockwise ya. Clockwise, maksudnya. Clockwise berarti minus ya. Minus EX dikali jaraknya itu berapa ini? E ke B ke atas itu 12. 12. Nah, berarti EX ya kita pindah luas, berarti EX kali 12 sama dengan minus EY-nya tadi itu 2352 ya. 2352 kali 5. Berarti EX itu sama dengan minus, jadinya 2352 kali 5 itu tadi kan 11.760 ya, dibagi 12. Berarti bagi 12 itu 980. Berarti EX itu sama dengan minus 980 Newton. Baru kita balik lagi ke DBB1. Kita pakai sigma. Sebenarnya kan kita bisa cari juga sigma BX dan BY, tapi kan kita nggak perlu pakai. Karena kita cuma perlu cari gaya di titik A dan di titik E. Langsung kita balik ke DBB1, berarti sigma Fx. Sigma Fx sama dengan 0. Berarti ada AX tambah EX. Ada apa lagi? AX EX sama T kali 45. Nah, ya. Lima sama dengan 0. Berarti AX sama dengan minus EX minus T kali 45. Karena dia pindah luas ya. Berarti minus EX-nya itu tadi berapa? Nah ya guys. Minus 980.
Berarti minus 980 minus T-nya tadi 600 kali 45. Berarti AX sama dengan 980 dikurang ini 120 berarti min 480. Berarti AX sama dengan 500 Newton. Baru kita cari sigma FY. Berarti ada AY, EY sama T kali 3/5. Berarti AY tambah EY kurang T kali 3/5 sama dengan 0. Berarti kalau kita pindah luas, T kali 3/5 min EY. Tadi T-nya 600 kali 3/5 min EY-nya itu 2352. 2352. Ini 600 bagi 5 itu 120, berarti AY sama dengan 120 kali 3 kan 360 dikurang 2352. Berarti AY sama dengan 1992 Newton. Nah, kita udah dapet nih si tumpuan gaya di gaya reaksi di A dan E, yaitu AX/AY sama EX/EY. Sekarang kita bikin, mintanya apa ini? Diagram momen lentur untuk segmen horizontal AF. Berarti ini internal forces ya. Internal forces berarti kan dia ada gaya di A, E, sama ada momen di F ya. Berarti kita bikin istilahnya kita belah ya. Kita belah di sini di titik E. Maksud gua belahnya tuh di sini sama sini. Nah, yang di ini gue tanda deh 1, 2. Di 1 kita belah di 1 kita ambil yang kiri. Nah, yang 2 kita ambil yang kanan. Nah, kalau 1 itu kan dia dari kita 0 sampai 5 ya. Berarti 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 5. Terus ini sorry. Ini dipotong. Terus di sini ada AX AY. Terus di sini ada normalnya ke kanan. Nah, kalau kita potong bagian kiri, V-nya itu dia ke bawah. Baru momennya ke atas ya. Momen itu selalu ke atas. Nah, kan kita cari kita cuma disuruh cari momennya. Kayak ini X ya. Ini X. Berarti sigma momen sama dengan 0. Momen misalnya suatu titik lah. Pakai jangan nih. O aja lah O. Misal O. Nah, berarti ada gaya si AX cuman kan dia sejajar ya. Karena dia sejajar, nggak kita masukin perhitungan. AY dia tegak lurus, jadi kita masukin perhitungan. Berarti AY dan dia misalnya titik O-nya di kanan. AY terhadap titik yang di kanan ini kan berarti dia clockwise, berarti dia minus AY dikali jaraknya itu X. Baru ada momen di kanan nih yang naik ke atas. Nah, yang ke atas ini kan dia counter clockwise ya. Berarti positif M sama dengan 0. Berarti M sama dengan AY dikali X. Tadi AY-nya itu sorry ini AY minus ya, minus sorry. Ini minus, taruh sini aja. Ini minus ya, minus berarti ini minus 1992 X. Baru kita cari yang sebelah kanan ya. Berarti dari 5 sampai ini total berapa sih? 5 kali 4 20 ya. 5 10 oke. Berarti dari 5
lebih kecil dari X, lebih kecil sama dengan 20. Kan kita potong kayak gini. Terus ada momen ya di sini, momen F. Nah, terus di sini berarti ada normal ke kiri, V-nya berarti ini ke atas ya. Baru momennya juga selalu ke atas. Nah, misal kita anggap di sini titik P lah ya. Terus ini jaraknya ini dia 20 kurang X. Walau sebenarnya nggak berpengaruh sih karena di sini kan nggak ada gaya ya di kanan ini. Nah, berarti kita hitung momen ya, sigma momen. Misal di P, P sama dengan 0. Berarti ada momen si F ini dan dia counterclockwise, berarti dia positif. Positif F. Terus ada momen M. Momen M ini dia clockwise ya, clockwise berarti dia minus. Minus M sama dengan 0. Ada lagi nggak ya? Bisa. Oke. Berarti kita pindah luas M sama dengan F. Misal ini P lah ya. Di titik P nih. Yang ini gua atas titik. Misalnya O ya. Biar ditandain aja. Biar kalian nggak puyeng. Nah, F-nya itu berapa tadi? 1200 kan? Nah, kita udah dapet nih sepanjang batang AEF. Nah, baru kita gambar diagram momen nentunya. Oh ya, satu lagi. Jangan lupa ini reference frame-nya. Nah, kita gambar. Nah, gambar diagram momennya berarti kayak gini. Terus ya kurang lebih beginilah ya. Ini X meter, terus ini momennya Newton meter. Misal ini gue tandain di sini. Aduh. Misal 5-nya di sini ya. Jangan deh. Ya 5 di sini. 20 di sini. Nah, baru kita garis bawahin ke sini. Misal di sini ya maksimal. Jadi kan dia pertama menuruni dengan gradien 1992 sampai ke X-nya 5. Berarti itu sekitar 9960. Kita pakai garis biru. Berarti dari sini ke sini ya. Nah, itu dia sampai minus 9960. Baru terus dia istilahnya linear di M-nya itu 1200. Berarti naik sekitar di sini aja lah ya kita anggap. Nah, baru ini garis lurus saja. Nah, ini itu dia 1000 ya, anggaplah sejajar lah ya. Anggaplah ini 1200. Nah, hasilnya kayak gini. Bentar. Eh, enggak ya? Ya, harusnya sih kayak gini ya. Nah, oke ya. Gambarkan dia gue mau menentu. Oke, berarti sudah terjawab ya. Kita udah dapat eh gaya reaksi di A dan E yaitu AXY, lalu kita disuruh gambar si momen lenturnya ya, diagram momen lenturnya kita dapat.